88,2 FM Hot Radio Today's Bells Music. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Hotners. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat nih dalam menjalani hari yang udah menuju akhir pekan ini. Dan di hari Jumat berkah ini tepat di edisi siar 4 November 2022. Kali ini di program biasa, bincang apa saja bersama dengan narasumber yang gak biasa-biasa aja. Kita akan berbincang-bincang selama 1 jam ke depan nih Hotners. Dan tentunya kita lagi live streaming di Instagram @hotradio_serang. Mungkin untuk Hotners yang lagi santai di rumah boleh banget untuk mampir ke Instagram @hotradio_serang untuk lihat studio Hot Radio yang kali ini kita ditemenin sama narasumber yang gak biasa-biasa aja nih. Di program biasa kita kedatangan dari Yayasan Senyum Insan Nusantara dan Yayasan Kitabisa.com. Dan saat ini sudah diwakilkan oleh Mas Jaka Pamungkas. Halo Mas Jaka. Halo Mbak Mila. Dan ada juga Mbak Anissa Fitriani. Halo Mbak Anissa. Halo Kamila. Masya Allah, ini luar biasa sekali ya di Jumat Berkah bersama dengan organisasi kemanusiaan yang tentunya ini udah nggak asing kita dengar ya, karena dari Yayasan Senyum Insan Nusantara dan Yayasan Kitabisa.com. Dan kita akan berbincang-bincang bersama dengan Mas Jaka dan Mbak Anissa selama 1 jam ke depan nih Hotners. Oke deh, untuk Mas Jaka dan Mbak Anissa gimana nih kabarnya hari ini? Siapa dulu nih? Silakan Mas Jaka duluan nih. Ini boy first ya. Oke, ladies first dulu aja. Ladies first. Aku dulu nih. Oke, kalau aku alhamdulillahnya sehat. Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, meskipun ya cuaca lagi nggak baik-baik aja gitu kan. Tapi tetap sehat dan semangat ya. Walaupun udah mungkin sibuk sama kerjaan sama kesibukan, tapi besok akhir pekan tenang aja Mbak. Ya, itu yang bikin semangat sih. Itu bikin. Tapi baru WA katanya lagi sakit dia. Waduh. Semangat nih ketemu sama Pak Jaka sama kami. Widih, langsung semangat ya di sini ya. Gimana untuk Mas Jaka sendiri, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat walafiat. Dia sehat harus dengan walafiat ya. Yang penting sehat jasmani dan rohani serta untuk ekonomi juga sehat nih. Dompet aman ini. Masih awal bulan. Karena masih awal bulan. Bulan terasa akhir bulan. Oke deh, ini untuk Mas Jaka dan Mbak Anissa nih, kita akan berbincang-bincang yang pastinya seru banget. Untuk kesibukannya dulu nih, Mila mau tanya kesibukan dari Mbak Anissa sendiri nih, apa sih saat ini kesibukannya? Kalau secara kerjaan aku sibuk di Kitabisa, karena aku nge-handle partnership seluruh Banten ya, jadi memang cukup banyak agenda di lapangan. Kemudian untuk organisasi dan komunitas juga aku aktif di Paguyuban Pemuda Literasi gitu, yang ngajarin anak-anak gitu. Terus juga aku sibuk rebahan gitu kan. Terus nonton drakor lain-lain gitu, itu sibuk sih. Oke, produktif sekali ya sepertinya. Karena emang banyak banget, walaupun sebanyak kita aktivitas tapi tetap bisa untuk me time gitu ya. Iya betul, itu penting sih. Penting banget ya. Lanjut lagi untuk Mas Jaka, kesibukannya akhir-akhir ini apa ini? Kesibukannya dari office hour itu saya milik negara sebagai abdi negara. Dari Sabtu Minggu saya miliknya Kitabisa dan yayasan gitu. Tapi ya sibukannya sama kayak Mbak Nisa, bahan nonton film, ngasuh anak kayak gitu juga sih gitu. Insya Allah, ini luar biasa ya. Jadi benar-benar harus menghandle waktu ya Mas ya. Yang jelas walaupun kita sibuk dengan aktivitas kita, di kewajiban kita, di rutinitas kita, tapi kita tetap bisa untuk bermanfaat untuk orang banyak ya. Betul. Nah, yang jelas nggak mungkin nih kita sebagai manusia ini nggak butuh orang nih, tapi kita tetap harus butuh orang karena kita sebagai makhluk sosial. Yang artinya di sini Yayasan Senyum Insan Nusantara atau yang biasa mungkin dikenal dengan sedekah terbuka nih. Nah, ini bersama dengan kita bisa yang mungkin bergerak di dunia sosial, ini penting banget untuk kita tahu apa aja sih yang dikerjakan dan apa aja sih yang udah dilaksanakan nih oleh Yayasan Senyum Insan Nusantara dan Kitabisa, sehingga banyak banget orang-orang yang terbantu dengan adanya yayasan ini. Mungkin juga untuk Hotners yang pernah melihat event-event atau mungkin kegiatan-kegiatan Yayasan Senyum Insan Nusantara ataupun Kitabisa, ini nggak asing lagi nih sama yayasan yang satu ini. Jangan kemana-mana, karena selama 1 jam ke depan nanti akan kita bahas dan kita kulik nih dari narasumber kita yang nggak biasa-biasa aja di program biasa.
88,2 FM Hot Radio, Trace Best Music, Hotness. Masih bersama Mila dan juga ada narasumber kita yang kali ini akan menemani Hotness selama 1 jam ke depan di program biasa Bincang Apa Saja, dengan narasumber kita yang gak biasa-biasa aja pastinya, dari Yayasan Senyum Insan Nusantara dan juga ada dari Yayasan Kitabisa.com yang sudah diwakilkan oleh Mas Jaka Pamungkas selaku founder Yayasan Senyum Insan Nusantara atau Sedekah Terbuka, dan ada juga dari Mbak Anissa Fitriani dari Yayasan Kita Bisa. Nah, kita bergerak di dunia kemanusiaan ini tentunya pasti banyak sekali hal-hal yang dirasakan, seperti banyak yang mungkin yang orang-orang yang kurang secara finansialnya, atau mungkin yang memang sangat memerlukan ya untuk dari berbagai segi seperti finansial atau edukasi ataupun yang lainnya nih. Nah, dari Yayasan Senyum Insan Nusantara sendiri sebagai yayasan organisasi sosial nih Mas Jaka, ini sebenarnya apa sih yang menginspirasi Mas Jaka untuk mendirikan Yayasan Senyum Insan Nusantara sendiri? Iya. Inspirasinya sih sebenarnya awalnya itu saya baca dari postingan Mbah Jum. Pernah dengarkan The Legend of Mbah Jum? Dia itu yang orang Mbah Jum itu menginspirasi ratusan pekerja-pekerja sosial, relawan sosial untuk mendirikan komunitas-komunitas gitu. Terinspirasinya dari Mbah Jum. Mungkin Hotness bisa searching tuh kisah Mbah Jum gitu. Yang kedua, saya terinspirasi dari surat Al-Balad. Makanya visi misi Sedekah Terbuka atau Yayasan Senyum Insan Nusantara itu Al-Balad gitu. Tahukah kamu siapa yang bersusah payah gitu, orang yang memberi makan orang miskin, menyantuni anak-anak yatim, itu orang-orang yang mengambil langkah yang susah. Kalau orang bisa aja dong kita, ngapain gue ngerepot-repotin mikirin orang gitu, mendingan gue ngurusin urusan sendiri gitu. Sekarang lagi tren kan, hidup enak itu hidup yang nggak ngurusin orang lain. Tapi di dunia kami, di dunia relawan, justru kami itu harus ngurusin hidup orang lain. Itu berbalikan dengan trendsetter anak-anak muda sekarang. Sebelumnya Hotness mau kenalan dulu nih. Yayasan Senyum Insan Nusantara atau Sedekah Terbuka itu awalnya memang didirikan di Tangerang Selatan, karena awalnya saya di Tangerang Selatan nih. Tapi kita secara masif tersebar di beberapa kota di Provinsi Banten, salah satunya di Serang, Pandeglang, Tangerang Selatan dan sekitarnya ya. Relawan kami juga ada, kalau di total sih sebenarnya ada ratusan ya, baik yang aktif maupun yang pasif gitu. Itu sih secara umumnya perkenalan. Terus apa tadi pertanyaannya? Malah lupa saking kebanyakan. Jadi awal mulanya setelah tadi terinspirasi dari surat Al-Balad dan cerita dari Mbah Jum gitu. Ini sejak berapa lama juga nih didirikannya untuk Yayasan Senyum Insan Nusantara sendiri? Sebenarnya didirikannya itu udah lama banget ya, dari tahun 2010. Tapi kita itu awalnya nggak bernama, tapi kita silent movement. Silent movement itu gerakan sosial kita yang sembunyi-sembunyi gitu, nggak pernah posting, nggak pernah nge-share apa-apa, karena kita ada metode disebutnya metode Umar, yang dimana Umar itu malam hari itu bawa-bawa gandum ke toko-toko rumah yang miskin, ninggalin gandum gitu tanpa diketahui. Dari Mas Jaka juga sudah disebutkan bahwa memang jalan yang paling susah adalah yang membantu sesama manusia nih, mungkin yang membantu anak yatim atau mungkin fakir miskin. Jadi lengkap banget, udah caranya dimudahkan dengan e-wallet tadi ya Mbak ya, karena memang sekarang banyak banget nih orang-orang yang memang lebih punya banyak dari digital, uang digitalnya betul. Daripada uang cashnya gitu. Iya betul. Jadi nggak ada salahnya nih untuk mungkin ketika subuh baru bangun langsung buka e-walletnya, langsung bisa donasi ya Mbak ya, untuk bisa sedekah subuhnya. Jadi nggak perlu susah payah lagi nih untuk sekarang. Dan yang jelas setiap program-program yang dilaksanakan oleh Yayasan Senyum Insan Nusantara dan Yayasan Kita Bisa ini punya rencananya dan punya target khususnya nih. Ini kira-kira apa aja sih cakupan dan target yang menjadi program Yayasan Senyum Insan Nusantara dan Yayasan Kita Bisa? Nanti akan kita bahas lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 88,2 FM Hot Radio.
88,2 FM Hot Radio, today's best music. Hotners masih bersama Mila dan masih dengan narasumber kita yang gak biasa-biasa aja di program biasa Bincang Apa Saja. Dan ya memang sudah banyak sekali nih menjelaskan program-program atau mungkin inspirasinya ya, dari yang mungkin inspirasi sederhana ternyata bisa mewujudkan sesuatu yang besar nih Hotner, sehingga ya Senyum Insan Nusantara ini sudah melahirkan, sudah menjembatani banyak sekali donatur-donatur yang memang sudah memberikan sedekahnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, yang jelas untuk Yayasan Senyum Insan Nusantara dan Yayasan Kita Bisa ini punya program-program yang memang membantu orang-orang yang membutuhkan nih Hotners. Kita langsung tanya aja deh sama Mas Jaka ya, yang sudah terjun lama nih di lapangan melihat kondisi kemanusiaan atau mungkin dari segi pendidikan ya Mas. Ini yang artinya program-program ini membantu setiap kekurangan yang ada di manusia sekitar kita nih. Nah, ini kira-kira apa aja sih Mas program-program tersebut nih? Ya. Awalnya sedekah terbuka itu gerakannya kecil-kecilan, cuman bagi-bagi nasi setiap Jumat. Terkumpul 500.000, naik-naik ke sini-sini semakin besar, dari mulai ratusan ribu sampai ratusan juta gitu ya. Akhirnya kami mengembangkan program itu, membagi menjadi divisi pendidikan, divisi kesehatan, divisi sosial, dengan divisi bencana gitu. Dari divisi pendidikan itu sedekah terbuka punya program beasiswa. Saat ini kami memberikan bantuan beasiswa sekolah untuk puluhan masyarakat yang tidak mampu, juga memberi bantuan pangan untuk mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang lagi di Sudan. Mereka tuh kasihan banget ya, kena inflasi, habis itu krisis pangan gitu. Dari segi pendidikan, selain beasiswa itu, nah dari segi kesehatannya nih, divisi sedekah terbuka itu punya divisi medis yang memang lebih banyak dikenal sebenarnya. Mungkin teman-teman bisa lihat ambulan sedekah terbuka lalu lalang kayak gitu. Kita juga punya rumah singgah di Darmais atau di Harapan Kita yang membantu ratusan, ini udah ratusan loh pasien di Banten itu yang kita bantu, mulai dari penyakit jantung sampai kanker, kebanyakan kanker sih gitu. Itu semua pembiayaannya dari kita, pembiayaannya dari sedekah terbuka dan para donatur, belum ada dari pemerintah saat ini ya. Semoga aja sih ke depannya ada ya. Dan itu memerlukan biaya yang nggak mudah, nggak murah gitu. Untuk bayangkan, untuk sewa rumah di Jakarta aja udah gimana. Terus kita membiayai makan, membiayai transport, membelikan obat yang tidak ditanggung BPJS. Satu aja udah kewalahan gitu. Jadi budget yang kita butuhkan itu kadang sebulan tuh minimal itu paling kurang itu harus 30 juta tuh udah habis. Itu untuk membiayai masyarakat Banten yang nggak mampu gitu kan. Itu dari segi kesehatan. Jadi kami menerima dengan baik siapa aja yang mau berobat, yang tidak mampu, tapi kami ada seleksi dulu ya, ada verifikasi lapangan, ada verifikasi medis, ada verifikasi dari tim internal kami sendiri layak atau enggaknya dibantu, mulai dari segi penyakit ataupun dari segi latar belakang. Jadi memang warga Banten yang sakit bisa mendapatkan akses kesehatan dari sedekah terbuka, tetapi ada keputusan untuk kebijakan internal bahwa tidak semua kasus kami terima, karena kami bukan kami hanya mengambil peran yang pemerintah ini membantu peran pemerintah gitu. Jadi nggak semuanya kita bantu gitu dari segi kesehatan ya. Terus dari pendidikan udah, dari segi sosial kami banyak banget sih yang sudah kami bantu, dari mulai membangun usaha kami buatkan masyarakat, banyak yang kami buatkan warung, ternak kambing, ternak bebek, ternak ayam, apalagi tuh bantuan usaha sembako tuh rutin ke tiap duafa, karena ada beberapa warga yang memang mental tidak bisa usaha. Kami tawarkan mau usaha apa, nggak mau lah, mau sembako rutin aja. Ya gimana ya, kita nggak bantu tapi anaknya gizi buruk. Mohon maaf ini untuk masyarakat Banten, banyak banget yang gizi buruk yang kami tangani gitu, yang stunting, yang gizi buruk, tetapi nggak kami publis karena mungkin marwah dari peran pemerintah ya. Karena saya juga pemerintah sih sebenarnya. tapi kasihan juga gitu kalau nggak kita bantu gitu. Jadi mulai dari santunan sembako setiap rutin, santunan yatim kayak gitu.
Mungkin kalau dari bencana kita ada program saat ini membangun 1000 sumur senusantara. Jadi kami nggak hanya fokus di Banten aja, tapi sumur-sumur tuh kami bangun di senusantara. Yang terdekat kami bangun di Bengkulu, di Pandeglang sudah 2 atau 3, di Lebak juga sudah. Karena kami yakin bahwa sedekah air itu sedekah utama gitu, yang mengalir sampai ini. Apalagi airnya itu digunakan untuk ibadah gitu. Nggak hanya untuk ibadah umat muslim loh, bahkan umat non muslim sendiri, gereja ataupun tempat ibadah yang non muslim atau tempat fasilitas umum tuh bisa kami bangunkan MCK umum gitu, untuk yang sumur gitu. Karena sedekah tidak memandang agama. Ya, artinya bisa dimanfaatkan oleh semua orang ya Mas ya, tanpa memandang siapa dia, karena memang menurut Islam juga di mata Tuhan semua sama gitu ya. Bahkan di setiap agama ini memandang bahwa setiap manusia ini sama gitu di mata Tuhannya. Yang jelas setiap program-program tersebut pastinya punya cakupan tersendiri nih Mas, dari mungkin beasiswa, kemudian juga kesehatan. Nah ini untuk cakupannya sendiri nih siapa aja dan di mana aja sih gitu? Kalau kami sih di mana aja ya. Contoh untuk beasiswa sendiri ada yang kami bantu dari Riau, ada yang kami bantu dari Jabodetabek, ada yang kami bantu dari Banten, bahkan dari Lombok juga kami bantu tuh dari Lombok, karena sedekah terbuka relawannya tersebar di Indonesia. Gitu. Gitu. Dan ada satu program lagi yang kami unggulkan, kami ada program Indonesia Berzikir. Jadi kami setiap tahun itu ada target membagikan ribuan buku zikir dan Al-Quran ke seluruh Indonesia juga, sampai ke pelosok pedalaman Riau, Halmahera, Jambi, macam-macam. Waduh, ini keren banget ini ya. Jadi bantuan itu bisa berupa apa aja ya Mas bisa ya? Banget. Dan bisa dimanfaatkan oleh hampir seluruh masyarakat di Indonesia nih, bahkan mungkin Nusantara yang memang kita nggak tahu nih ternyata di sana mereka butuh apa ya. Tapi melalui Yayasan Senyum Insan Nusantara ini kita jadi punya jembatan ke mereka gitu ya, sehingga sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit dan juga bisa menyebar luas ke seluruh Nusantara. Aduh, keren banget ini. Dan yang jelas nggak cuma Yayasan Senyum Insan Nusantara, tapi juga ada Yayasan Kita Bisa nih Hotners, yang memang juga sama kerennya untuk memberikan bantuan dari berbagai aspek, dan ini bisa dimanfaatkan oleh hampir seluruh masyarakat yang memang membutuhkan nih Hotners. Mungkin Mbak Anissa bisa jelaskan apa aja sih program dari Kita Bisa sendiri? Oke, program dari Kita Bisa itu sejujurnya secara general ada namanya bisa-bisaan. Jadi kita punya tagline, berbagai macam tagline. Di antaranya yang pertama ada tagline Bisa Bangkit, itu digunakan pada saat bencana. Jadi kita menyalurkan bantuan dari orang baik, tagline orang baik kalau teman-teman tahu, Hotners tahu, ke Palu waktu itu, terus juga ke Banten seringnya, terus juga di Aceh baru-baru ini banjir, dan juga kemarin banjir di Jakarta yang sempat menewaskan anak-anak di sekolah. Nah, jadi memang kita menyalurkan bantuan dari orang baik ke sana. Kemudian ada juga tagline Bisa Sembuh, arahannya nanti untuk pasien-pasien dari balita, orang dewasa, kemudian tadi tidak memandang preferensi usia, agama, dan sara ya tentunya. Kemudian ada tagline Bisa Usaha, yang memang ini sifatnya donatur berkelanjutan, karena nanti update-nya secara rutin gitu, sudah sejauh mana progres usahanya, kemudian juga digunakan untuk apa saja, kemudian jenis usahanya apa, seperti itu. Kemudian ada Bisa Bangun. Tadi kalau ST bangun sumur kita juga ada gitu, Bisa Bangun. Di Kita Bisa itu menyalurkan bantuan dari orang baik untuk membangun pesantren, terus juga sumur, kemudian masjid dan bangunan lainnya. Memang arahannya bukan cuma di Indonesia, tapi partner kita ada di luar negeri juga gitu. Jadi memang pernah bangun masjid di Afrika juga waktu itu. Kemudian ada Bisa Bantu Lansia, dan juga ada Bisa Makan. Jadi kita nanti arahannya memang kalau Bisa Makan itu makanannya siap saji gitu, karena memang bentuk penyalurannya seperti itu. Jadi nanti masak-masaknya sendiri gitu, kemudian juga menyalurkan sendiri dan lain sebagainya. Nah, selain itu kita juga ada program unggulan namanya Saling Bantu. Jadi kalau teman-teman Hotners yang punya aplikasi Kita Bisa itu bisa daftar Saling Bantu. Hanya dengan 10.000 dan 20.000 itu teman-teman bisa membantu orang lain gitu. Jadi sistemnya bisa membantu orang lain dan kita bisa mengajukan bantuan. Jadi kalau di Saling Bantu
bantu itu ada 2 kategori, bantuan kecelakaan dan juga bantuan sakit. Jadi kalau misalnya ada keluarga kita yang kecelakaan, terus kita udah daftar saling bantu gitu, misal saldo kita cuma 20.000, tapi kita bisa ngajuin pinjaman ke saling bantu atau bisa ngajuin bantuan, itu bisa sampai 5 juta gitu, dan juga sampai 10 juta kalau penyakitnya parah, kalau ada dokumen medisnya ya. Jadi memang itu salah satu program unggul kita, saling bantu, yang memang arahannya itu semacam ala-ala BPJS tapi lebih transparan gitu ya. Jadi subsidi silang gitu antara yang daftar saling bantu yang satu dengan yang lainnya, seperti itu. Dan kita juga tahu gitu, kita membantu siapa dan untuk apa gitu di situ. Di situ terlihat jelas gitu ya, Mbak? Jelas seperti itu. Oke, dan artinya memang perlu kita sadari ya, kalau ternyata kita ini masih banyak orang yang mungkin nggak sadar nih kalau ternyata banyak orang yang nggak seberuntung kita ya, Mbak ya. Betul. Dan di sini Yayasan Senyum Insan Nusantara yang juga bergerak di organisasi sosial dan juga ada Yayasan Kita Bisa, ini menyadarkan kita nih Hotners, apalagi di Jumat Berkah seperti ini ya, untuk kita bisa saling membantu sesama manusia lainnya nih, karena memang masih banyak yang membutuhkan uluran tangan kita nih, khususnya untuk kita yang merasa mampu, kita yang merasa bisa untuk membantu, ya kenapa enggak. Karena yang bantuan sedikit itu kalau terus digalakkan oleh banyak orang, ya pasti nanti lama-lama jadi bukit nih, jadi banyak. Yang jelas kesadaran tersebut ini harus terbentuk dari diri kita sendiri ya, Mbak ya. Betul. Nah, sejauh ini dari Yayasan Kita Bisa dan juga dari Yayasan Senyum Insan Nusantara ini sudah berapa banyak sih yang sudah tersalurkan nih? Karena memang ternyata nggak sedikit nih yang ternyata meragukan nih, Mbak, yayasan-yayasan yang mungkin ternyata malah dialihkan ke hal yang lain nih gitu. Ini untuk transparansi ke donatur ini seperti apa gitu?